Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurisnawati. Kali ini akan membahas materi tentang kompetensi dasar pada Kadet 32, yaitu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana transport melalui membran, yang kedua adalah reproduksi sel, dan yang ketiga adalah sintesis protein. Pada peristiwa transport membran itu ada 2, ada yang kita kenal dengan transport pasif, yaitu difusi dan osmosis, dan yang kedua adalah transport aktif, yaitu peristiwa eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Yang pertama yang kita bahas adalah peristiwa transport pasif, yaitu difusi. Tanpa kita sadari bahwa peristiwa difusi sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana difusi itu adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau dari kadar hipertonik ke kadar hipotonik, yang tentunya hasilnya adalah isotonik yang dikenal dengan kata sama atau kadarnya sama. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Dapat terlihat pada gambar bahwa pada peristiwa ini ada yang dikenal dengan difusi sederhana. Contohnya adalah setetes tinta yang akan menyebar ke seluruh bagian air di dalam gelas. Inilah yang dikenal dengan difusi sederhana, yaitu difusi yang terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Sedangkan difusi terbantu itu adalah proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Sebagai contohnya adalah bagaimana proses molekul glukosa yang melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Transport pasif yang kedua adalah osmosis. Osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Dengan kata lain, dari konsentrasi yang bersifat hipotonik ke konsentrasi yang bersifat hipertonik, sehingga hasilnya akan menjadi isotonik. Pada peristiwa osmosis ada 2, ada endoosmosis yang dikenal dengan masuknya air ke dalam sel ketika larutan dalam sel bersifat hipertonik terhadap larutan di luar sel. Contohnya adalah terjadinya turgid pada sel tumbuhan dan terjadinya lisis pada sel hewan. Yang kedua adalah peristiwa eksosmosis, yaitu keluarnya molekul pelarut keluar sel ketika larutan dalam sel bersifat hipotonik terhadap larutan di luar sel. Berarti pada dasarnya inilah yang menjadi perbedaan utama antara endosmosis dan eksosmosis. Contoh dari peristiwa osmosis dapat kalian lihat pada gambar di layar kalian. Selanjutnya adalah transport aktif. Yang pertama pada transport aktif adalah peristiwa eksositosis.
Seperti yang kalian lihat pada gambar bahwa peristiwa eksositosis merupakan peristiwa pengeluaran zat dari dalam sel, di mana eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel ekskresi. Dapat kalian lihat bahwa pada partikel inilah yang merupakan produk sekret dari peristiwa eksositosis. Transport pasif yang kedua adalah peristiwa endositosis. Endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Dapat terjadi secara fagositosis seperti pada gambar, dan dapat terjadi secara pinositosis, yaitu sifat minum zat cair, dan yang ketiga adalah endositosis yang diperantarai reseptor. Reseptor berarti adanya rangsangan. Transport aktif yang ketiga adalah pompa natrium kalium. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah bagaimana proses pompa natrium kalium yang terjadi di dalam tubuh. Ion natrium dan kalium merupakan contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, ion kalium lebih dibutuhkan daripada ion natrium. Peristiwa pompa natrium kalium dapat terlihat pada gambar sesuai dengan urutan yang ditampilkan. Yang kedua dari kompetensi dasar ini adalah peristiwa sintesis protein. Jika kita melihat dari kata sintesis, berarti ada kata penyusunan, dan protein erat kaitannya dengan asam amino. Jadi sintesis protein ini merupakan peristiwa pembentukan asam amino, di mana untuk membentuk asam amino tentunya dia melalui beberapa proses. Tahapan yang dimaksud dari sintesis protein itu adalah tahap transkripsi dan tahap translasi. Nah, peristiwa transkripsi dapat kita lihat pada gambar, di mana transkripsi merupakan peristiwa pencetakan RNA duta oleh DNA melalui 3 tahap, yaitu peristiwa inisiasi, yang kedua tahap elongasi, dan yang ketiga adalah tahap terminasi. Sedangkan translasi itu adalah proses penerjemahan pesan genetik berupa kodon di sepanjang molekul RNA messenger menjadi asam amino. Dari peristiwa translasi itulah akan membentuk asam amino, baik asam amino esensial maupun asam amino non-esensial. Berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel, protein dapat dibedakan menjadi protein struktural dan protein fungsional. Apa perbedaan dari kedua protein ini? Protein struktural merupakan protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel seperti membentuk sitoskeleton dan membran plasma. Sedangkan untuk protein fungsional adalah protein yang berperan melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam sel seperti peristiwa homeostatis, yaitu mengatur keseimbangan, imunitas, daya tahan tubuh, metabolisme, bagaimana reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, dan transportasi zat. Selanjutnya adalah reproduksi sel. Peristiwa reproduksi sel biasa juga dikenal dengan peristiwa pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama adalah amitosis, di mana peristiwa amitosis ini adalah pembelahan sel tanpa tahap,
Berarti peristiwanya terjadi secara langsung dan pembelahan ini terjadi pada sel prokariotik. Yang kedua adalah peristiwa pembelahan sel mitosis, terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Tahap mitosis terdiri dari ada fase interfase dan ada fase mitosis yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Apa yang membedakan antara mitosis dan meiosis? Pada mitosis terjadinya pada sel somatis atau sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadinya pada sel germinal atau pada sel kelamin. Dan tahap dari meiosis 2 kali pembelahan yang dikenal dengan fase meiosis 1 dan fase meiosis yang kedua. Itulah tadi penjelasan mengenai kompetensi dasar pada KD 32 kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.